Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui YouTube. Mari kita mau hadir, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, membawa korban syukur kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semalam telah berlalu, hari yang baru sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang setia. Dia selalu bersama dengan kita di segala musim dalam hidup kita. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah memberkati sepanjang malam kita bisa beristirahat. Dan terima kasih buat kesempatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau menyambut hari yang baru ini Tuhan, kesempatan yang baru ini dengan penuh sukacita, dengan pengharapan dan kekuatan yang baru dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau datang mendekat bawah kaki Tuhan, membawa segala sembah dan puji kita bagi Allah kita yang ajaib. Sekarang ku
bersama dengan kami menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
Engkau selalu ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Kau ada bersamaku, tak pernah kau tinggalkan. Kau selalu ada, kau selalu ada bersamaku, Tuhan. Kau selalu ada, tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku jalan sendirian. Kau selalu ada bersamaku. Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Kau selalu ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang kau berikan Tuhan. Yes, amin Tuhan. Oh, terima kasih. Adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari berjalan terus bersama Dia, bersamamu, bersamamu. Ku lewati semua perkenangan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Yes, Kau beri pertolongan kepada kami ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara, hari-hari ini yang engkau sedang mengalami musim sakit, kadang engkau berkata, kenapa tidak sembuh-sembuh? Tapi mari percaya, mari sandarkan kepada Tuhan, mari percayakan kepada Yesus saja. Bersama Dia kita bisa melalui musim itu, dan musim kesembuhan akan terjadi buat kita. Bagi hari ini, kau yang sedang meneteskan air mata, ayo berkata, yes, aku taruh air mataku di kirbat-Mu ya Tuhan, dan aku akan mengalami mata air di dalam hidup kami. Oh, Kau ada bersamaku Tuhan. Mari nyanyikan dengan penuh iman saudara. Yes Tuhan, yes. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku hanya bersama-Mu Tuhan, adalah bersama-Mu.
semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Yes, Kau beri pertolongan bagi kami ya Tuhan. Pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah Bapa. Oh, bersamamu Bapa. Hanya bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi mari katakan ya, anugerahnya besar melimpah dalam kita. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, amin, 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 amin. Anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Sheke karala malala makarala marara parara parara paya sikira parara palaya nase. Hira papa 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 la malala makarala paya sikira la kata kaya la karala paya sikira. Ora kata kata kaya la karala paya sikira. Yes. Hira papa papa ya sikira. Terjadi kemuliaan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
setia, Kau mulia. Kau setia, Kau punya setia. Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau punya Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Yes, amin, amin. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kira payalah sekera letika rabakodo tokoyam bakara leti sekera letika ralat. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini, kalau umat-Mu semua boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang Tuhan telah naik, yang kami telah naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini ada kekuatan yang baru, ada kesegaran yang baru yang Tuhan berikan buat setiap hati umat-Mu Tuhan. Mereka boleh merasakan Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik, Tuhan maha dahsyat, Tuhan maha besar Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa, kami sepakat Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Ada shalom Tuhan yang diturunkan atas negara Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan boleh mengalami Tuhan proteksi, perlindungan Tuhan. Ada berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan atas Indonesia. Ada damai sejahtera, persatuan yang turun atas seluruh bangsa ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Efrata Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di Efrata ini, dari Bapak Gembala, Bapak Handoyo Lim Tuhan sekeluarga, dan seluruh tim hamba Tuhan yang melayani di Efrata ini. Tuhan, mereka boleh bersatu hati Tuhan, boleh sepakat untuk mendukung hamba-Mu ini, juga untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Handoyo Lim Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang berikan roh hikmat, roh Tuhan, pewahyuan yang baru Tuhan, kasih anugerah-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu ini Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh melayani di Efrata, dan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, menjadi berkat Tuhan, dengan api Tuhan yang berkobar-kobar, terus menjadi Tuhan berkat bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang ada di Efrata Tuhan. Biar roh umat-Mu semakin berkobar-kobar Tuhan. Mereka boleh semakin dibangun Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun Tuhan, ada shalom Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang turun atas umat-Mu di Efrata ini. Mereka boleh makin kuat, mereka boleh makin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu dan berbuah dimanapun mereka berada. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah berkat firman-Mu ini menjadi tuntunan buat setiap hidup kami Tuhan.
Firman-Mu ini boleh menjadi berkat Tuhan. Firman-Mu ini boleh hidup kami Tuhan, boleh terus dibangun Tuhan. Semakin berkobar-kobar, semakin memahami akan kebenaran-kebenaran Firman-Mu. Karena hikmat Tuhan yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu ini Tuhan akan bekerja dengan dahsyat menuntun umat-Mu pagi hari ini. Kami percaya pakai hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman pagi ini. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu yang terkasih pasti familiar dengan lagu ini. Lagu tentang ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, semua baik dalam Tuhan. Tapi lagu ini saudaraku dibuat tidak dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tidak baik saudaraku. Tapi Sang Pencipta ya menciptakan lagu ini berkata semua baik yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Lagu ini diciptakan oleh seorang anak Tuhan ya bernama Budi Haryanto. Mereka adalah grup band One Way ya, salah satu grup band yang pernah hit di zaman tahun 1998an ya, 2000-an lah. Ya, jadi Budi Haryanto ini adalah seorang yang mencintai Tuhan. Ya, beliau berpulang dipanggil Tuhan pada tahun 2000 ya, 2000-an ya. Beliau adalah seorang yang dari keluarga yang sederhana, saudaraku. Ya, dia memang seorang anak Tuhan yang suka melayani ya, baik di komsel, persekutuan doa, sekolah minggu atau acara-acara ibadah yang lain. Dia setia melayani Tuhan ya, walaupun hanya ditemani dengan sepeda, saudaraku. Tapi waktu itu beliau sangat loyal dan sangat setia melayani Tuhan. Ya, dia hobi bermain musik, menciptakan lagu. Nah, salah satunya lagu ini. Ya, lagu ini diciptakan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Dia menikah dengan seseorang yang bernama Yani ya, dikarunia seorang anak bernama Michael, tapi anak ini mengalami tunarungu, saudaraku. Jadi ada kekurangan dalam hidupnya, dan Pak Budi ini juga hidupnya tidak baik-baik saja ya. Dia terkena suatu penyakit ya yang membuat sakitnya itu parah, semakin parah ya, dan harus berpisah dengan keluarganya ya. Dia harus dirawat di Temanggung sedangkan keluarganya berada di Solo ya. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang baik-baik saja, tapi justru hal yang membuat mereka mengalami tekanan, mereka mengalami depresi, mereka mengalami kekurangan karena Pak Budi ini harus dirawat di luar kota ya, dan
itu pasti membutuhkan banyak biaya, ya, tapi di dalam keadaan yang seperti itu, Pak Budi ini adalah orang yang setia, yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, mengucap syukur kepada Tuhan di tengah-tengah keadaannya yang tidak baik-baik saja itu. Dia masih bisa berkata, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Suatu hal yang tidak mudah ketika kita mengalami pergumulan hidup, mengalami tekanan hidup yang mungkin begitu berat menderita, tapi kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin hari-hari kita minta pertolongan kepada Tuhan, tapi Tuhan dulu belum jawab. Tapi lain dengan Pak Budi ini, saudaraku. Walaupun dia sakit, dia masih tetap mengandalkan Tuhan, mengharap kepada Tuhan. Ya, bahkan sebelum dia meninggal, ya, dia berpesan kepada istrinya bahwa jangan takut ketika aku dipanggil Tuhan, Pak Budi dipanggil Tuhan, maka Tuhan akan pelihara hidup istri dan anaknya. Dia yakini, dia beriman kepada Tuhan. Dan benar, saudaraku, melalui lagu ini, ya, yang hits, dikenal banyak orang, dinyanyikan di banyak gereja, orang-orang menjadi berkat, akhirnya dirilis dan mendapatkan royalti, ya, mendapatkan uang yang bisa menghidupi mereka, dan suatu bukti nyata bahwa Tuhan menyertai, walaupun mungkin saat itu tidak baik, tapi Tuhan bisa mengubah jadi lebih baik, jadi baik, jadi baik, saudaraku. Jadi penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, Ibu Yani berkata, dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan Yesus selalu hadir, memimpin kami hari lepas hari. Kami sadar kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung. Kami sungguh bersyukur atas karya Tuhan yang membuat segalanya indah pada waktunya. Jadi di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah tekanan, ya, keluarga ini mengandalkan Tuhan, saudaraku. Mereka tidak khawatir karena mereka berharap kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Iya, Tuhan akan pelihara hidup kita, saudara. Serahkan kekhawatiran, ya, berharap hanya kepada Tuhan. Apa yang dialami Yusuf, saudaraku, seorang tokoh Alkitab yang pasti Anda sudah sangat kenal, adalah sebuah bukti nyata bahwa Allah menyertai. Ya, siapa yang tidak kenal ceritanya Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub, ya, dari Ibu Rakel. Ya, ini seorang istri kesayangan Yakub. Ya, ketika pada masa mudanya Yakub jatuh cinta kepada Rakel dan harus mengabdikan hidupnya untuk bekerja mendapatkan Rakel, yang akhirnya melahirkan seorang Yusuf, ya, di masa tuanya. Yusuf adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh Yakub, ya. Anak kesayangan, saudaraku, ya. Anak kesayangan. Jadi ada 12 saudara laki-laki, ya, dan ini adalah anak kesayangannya, ya. Jadi kalau anak kesayangan pasti apa-apa diistimewakan, saudaraku. Apa-apa diistimewakan, ya, akan menjadi hal yang
membuat iri para saudaranya, ya, karena si Yusuf ini diistimewakan dalam segala hal karena begitu disayangi. Ya mungkin kalau anak-anak yang lain sering dimarahi, anak-anak yang lain sering ditegur, si Yusuf justru dipeluk, disayangi, ya, tidak pernah dimarahi mungkin, ya. Jadi ini menimbulkan iri hati, saudaraku. Nah, hati-hati dengan yang namanya iri hati, karena ketika kita iri hati, hati kita sedang sakit, hati kita sedang tidak enak, hati kita sedang ada racun, ya, meracuni hati kita, yang justru itu akan menimbulkan rencana yang jahat dalam hati kita, saudaraku. Jadi hati-hati dengan iri ketika melihat keberhasilan orang lain, melihat kehebatan orang lain, ketika orang lain disanjung lebih dari kita, orang lain lebih hebat dari kita, kita iri dan bahkan merancangkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang menjatuhkan, mulai mencari-cari apa yang kurang, apa yang salah, bahkan kalau bisa mungkin ditusuk dari belakang, ya, mungkin dihabisi, ya, itu adalah penyakit dari iri hati, saudara. Bisa meracuni hati kita dan kita bisa jahat kepada orang lain. Jadi hati-hati. Nah, ini yang terjadi, saudaraku, ketika saudara-saudaranya iri, maka akhirnya timbul rencana jahat, timbul rencana untuk mencelakai Yusuf. Jadi jaga hati Anda, ya. Mungkin hari-hari ini Anda terkena sindrom ini, terkena penyakit ini dalam hal segala apapun, ya. Mungkin di pekerjaan Anda ada yang teman Anda lebih disayang bos Anda, teman Anda diistimewakan oleh kantor Anda, oleh bos Anda, atau saudara Anda lebih dikasih oleh orang tua Anda daripada Anda. Ya, hati-hati, jaga hati, saudaraku. Jaga hati. Kadang apa yang kita pikirkan itu tidak seperti kenyataan. Ya, kadang kita berpikir orang tua kita lebih mengasihi saudara kita daripada kita, tapi ternyata enggak, saudaraku. Itu timbul karena ketakutan kita, karena kekhawatiran kita, ya, karena kita merasa, saudaraku. Nah, kalau kita merasa itu, kadang merasa itu belum tentu benar, ya. Jadi jaga hati Anda, karena ketika iri hati datang, maka timbul rencana jahat seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf ini, ya. Mereka akhirnya bermufakat, ya, untuk mencelakai, ya, mencelakai Yusuf ini, ya. Yusuf dicelakai, ya. Mereka melaporkan kepada orang tuanya bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang buas. Timbul rencana jahat, ya, yang akhirnya Yusuf ternyata dijual kepada orang Mesir, ya, menjadi budak di sana, ya, mengabdi kepada seorang yang bernama Potifar, ya. Tapi ketika Yusuf mengalami kesusahan, Yusuf mengalami ketidakadilan, Yusuf mengalami hal yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, yang mendera hidupnya, menindih hidupnya, ya, Yusuf tetap berada dalam penyertaan Tuhan, tetap berada dalam pertolongan Tuhan, ya. Bahkan ketika Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, ternyata Tuhan terus menyertai Yusuf, terus memelihara Yusuf, bahkan
Yusuf diberi kepercayaan untuk mengurus segala rumah tangga dari Potifar ini, karena apa yang dilakukan disertai Tuhan dan selesai pekerjaannya dengan baik, ya. Tidak ada yang tidak selesai, ya. Yusuf mengerjakan dengan baik, mengembangkan dan membuat semuanya berhasil karena penyertaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan, karena hikmat yang daripada Tuhan. Tapi lagi-lagi ketika Yusuf sudah mengalami terobosan dalam hidupnya, ternyata godaan datang dari istri Potifar, ya, untuk berbuat yang tidak senonoh, untuk berselingkuh, ya, merayu Yusuf. Tapi Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang hormat pada tuannya yang mempercayainya, ya. Dia tidak mau mengkhianati, ya, dia tidak mau berbuat dosa, ya. Ketika istri Potifar memaksa Yusuf tetap tidak mau, dan akhirnya Yusuf harus mengalami fitnah yang kejam dari istri Potifar ini, yang akhirnya membuat Yusuf harus masuk penjara lagi. Ya, jadi pemeliharaannya Tuhan terhadap Yusuf ini luar biasa, saudaraku. Karena dia orang yang takut akan Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Ya, ketika dia mengalami hal yang baik, yang sudah baik, akhirnya mengalami fitnahan dan akhirnya harus turun lagi ke level yang bawah lagi, harus masuk penjara kali ini. Ya, tapi Yusuf tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, ya, tetap penyertaan Tuhan tidak undur dari hidupnya. Jadi ketika dia di tahanan pun dia dipercaya juga untuk mengurus, ya. Bahkan ketika ada seorang juru minuman dan makanan yang dimasukkan ke dalam penjara, akhirnya Yusuf bisa membantu mengartikan sebuah mimpi, dan akhirnya mereka ada yang dilepaskan, dan ternyata kebaikan Yusuf dilupakan, saudara. Kebaikan Yusuf dilupakan, ya, lupa dengan orang yang menolongnya. Tapi tidak apa-apa, Tuhan tetap sertai, saudaraku. Dan ketika ternyata tiba waktunya, Tuhan mengangkat, ketika Yusuf berhasil, ya, mengartikan mimpi Raja Fir'aun, ya, ini membuat sebuah terobosan dalam hidupnya, breakthrough dalam hidupnya, ya, ketika dia bisa mengartikan, dan akhirnya Yusuf dipercaya untuk memimpin negara ini menjadi Perdana Menteri, untuk mengurus, ya. Arti dari mimpi itu bahwa akan ada kemarau yang panjang, akan ada masa kekurangan, paceklik yang panjang, dan Daud dan Yusuf, ya, diberi kepercayaan untuk mengurus menjadi Perdana Menteri, suatu terobosan yang besar, tingkat yang tinggi, ya, Tuhan sudah pulihkan dalam hidup Yusuf, saudaraku. Nah, ketika kita mengalami yang namanya pergumulan hidup, ya, mungkin waktu ini kita di posisi yang paling bawah, percayalah bahwa kasih-Nya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Selama kita berseru, selama kita dekat, selama kita mengandalkan Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu akan datang dalam hidup kita tepat pada waktunya.
Karena kasih Tuhan itu begitu luas, kasih Tuhan itu begitu dalam. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit, begitu besar kasih Tuhan ya atas hidup kita, begitu luas. Luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Ya betul, tiada terhitung, terhingga pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Semua orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, baik mungkin di dalam pekerjaan, keluarga, sekolah, studi, atau hal apapun yang membuat Anda terpuruk dalam hidupmu, atau bahkan hari ini Anda sedang mengalaminya. Ya, jangan pernah kendor untuk datang kepada Tuhan, untuk minta pertolongan kepada Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan, saudaraku. Yusuf adalah orang yang sangat perlu diteladani ya, ketika dia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Dia mempunyai hati yang penuh penerimaan kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini di sekitar Anda, orang-orang di sekitar Anda merencanakan hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang ingin membuat hidup Anda hancur. Ya, percayalah bahwa Allah telah merekakan suatu kebaikan dalam hidup kita, saudara. Jadi miliki, ya, ketika kita mengalami keterpurukan, miliki hati yang penuh penerimaan, ya, legowo, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, percaya bahwa semua pasti baik, semua pasti dalam perlindungan Tuhan. Ya, ketika Anda mengalami keterpurukan dalam ekonomi, ya, tetap Anda bekerjalah dengan keras. Ya, jangan hanya berdoa, tapi Anda harus bekerja juga, ya, tapi minta hikmat Tuhan, saudaraku. Anda harus penuh dengan kesabaran. Ya, jangan marah ketika Anda mengalami tekanan, ketika Anda disudutkan, ketika Anda disakiti. Ya, belajarlah untuk sabar. Ya, punya integritas. Ya, jangan justru ketika ada pencobaan justru Anda ikut masuk ke dalamnya, saudaraku. Ya,
hidup dekat dengan Tuhan, dan memiliki hati yang mengampuni. Ya, memiliki hati yang mengampuni. Dan Yusuf memilikinya ketika kelaparan itu terjadi, saudara-saudaranya datang. Ya, dia tidak dendam, dia tidak sakit hati, bahkan menerima mereka dengan baik dan bahkan hidup bersama-sama dengan mereka. Hal yang indah, saudaraku. Jadi mari ketika kita terpuruk, ya, banyak mungkin yang meninggalkan kita, ya, ketika kita dalam kondisi yang baik, yang berlimpah, orang mendekat kepada kita, tapi ketika kita terpuruk, banyak yang meninggalkan kita, banyak yang tidak menghargai kita, tidak menghargai Anda. Ya, bahkan mungkin ketika Anda jatuh tidak banyak yang mau menolong, bahkan mengejek Anda, bahkan menjauhi Anda. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggal Anda. Penyertaan Tuhan itu setia dalam hidup Anda. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong Anda. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini kami selalu melihat penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami mengalami keterpurukan, banyak yang meninggalkan kami, banyak yang tidak menghargai kami, banyak yang tidak mau nolong kami, banyak yang mengejek kami, bahkan menjauhi kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada setiap hidup kami. Kami melihat bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di waktu kami susah, di waktu kami terpuruk. Kami mau tetap berharap, kami mau tetap mengandalkan Tuhan, karena Engkau pemelihara hidup kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan jalani hidup kami ke depan bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya rahmat-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, the goodness of God akan terus menaungi kami sepanjang bulan ini. Kami bersyukur boleh memuji menyembah, bahkan mendengar kebenaran-Mu. Berkati semua yang melayani, khususnya hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman, pakai untuk memuliakan Engkau semakin indah dalam Tuhan. Memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun, kapanpun, apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan buat berhasil
dan beruntung. Dalam nama Yesus, kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.